wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ustazah? Ya, alhamdulillah Anda semua baik ya, dan ustazah doakan Anda semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pelajaran kita pada pekan ini yaitu ada dua. Yang pertama sistem peredaran darah pada manusia, dan yang kedua yaitu sistem peredaran darah pada hewan. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Nah, apa saja organ peredaran darah pada manusia? Yaitu ada tiga ya nak, ada jantung, peredaran darah, dan ada pembuluh darah dan darah. Jadi ada tiga, jantung, pembuluh darah, dan darah. Jadi yang pertama kita masuk pada jantung. Nah, jantung itu terdapat di dalam rongga dada. Jadi jantung terdapat di dalam rongga dada sebelah kiri. Ya, di mana jantung memiliki 4 ruang. Jadi jantung terdapat di dalam rongga dada sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nah, di mana jantung itu memiliki 4 ruang. Apa saja ruangnya? Yaitu ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, di antara serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri ini itu dipisahkan oleh yang namanya katup. Jadi di antara serambi dan bilik itu dipisahkan oleh katup. Jadi Anda bisa melihat gambar berikut ini ya. Nah, Ananda bisa memperhatikan gambar berikut ini ya. Di situ ada nomor 1, 2, 3, dan 4, di mana nomor 1 adalah serambi kiri, nomor 2 bilik kiri, nomor 3 bilik kanan, dan nomor 4 serambi kanan. Ustazah ulangi, nomor 1 adalah serambi kiri, nomor 2 bilik kiri, nomor 3 bilik kanan, dan nomor 4 serambi kanan. Bisa dipahami ya nak? Nah, di penjelasan Ustazah tadi ada menyatakan itu ada pembatas antara serambi dan bilik yang bernama katup. Nah, Ananda bisa melihatnya ya. Yang katup itu yang mana? Coba lihat yang dilingkarkan warna merah itu, nah yang dikotak-kotakkan warna merah. Nah, itu disebut juga dengan katup jantung, yaitu pemisah antara serambi dan bilik. Kita masuk pada pembuluh darah. Jadi yang pertama adalah jantung, yang kedua ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu adalah jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh. Jadi pembuluh darah itu jalur untuk darah. Ya, jadi darahnya itu mengalir dari ke seluruh tubuh menuju ke jantung. Nah, kemudian pembuluh darah itu dibagi menjadi 3. Ada pembuluh arteri, pembuluh kapiler, dan pembuluh vena. Nah, apa itu pembuluh arteri? Jadi pembuluh arteri ini yaitu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau pembuluh kapiler yaitu penghubung antara pembuluh arteri dengan pembuluh vena. Yang ketiga, pembuluh vena. Pembuluh vena itu yaitu mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Jadi ini dia nak, 3 bagian dari pembuluh darah. Ada pembuluh arteri, kapiler, dan vena. Nah, kita lanjutkan ya nak. Jadi peredaran darah manusia itu disebut dengan peredaran darah tertutup. Jadi peredaran darah manusia disebut juga dengan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan ya. Kemudian peredaran darah manusia juga disebut dengan peredaran darah ganda. Kenapa? Karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Jadi sistem peredaran darah manusia itu disebut dengan peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Jadi kalau peredaran darah tertutup itu yaitu darah mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan. Kalau peredaran darah manusia yang ganda itu
mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, selanjutnya Ustazah akan masuk pada cara kerja jantung dan proses peredaran darah. Jadi yang pertama Ustazah akan menjelaskan cara kerja jantung. Baik anak, sekarang kita masuk pada cara kerja jantung. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ananda bisa memperhatikan gambarnya. Nampak ya, Nak? Gambarnya? Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ini gambar paru-paru. Ya, ini paru-paru. Kemudian ini disebut dengan jantung. Dan ini adalah pembuluh darah, ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yang kita tahu kalau jantung itu dia berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nah, perhatikan. Di sini jadi jantung itu saat Ustazah ulangi ya, Nak. Jadi saat relaksasi, jadi jantung itu dia mengembang, Nak. Nah, saat relaksasi jantung itu mengembang dan darah itu masih di serambi. Nah, di serambi kanan dan kiri ya. Ini tadi jantung. Jadi ini dia di serambi sebelah kanan yang ini, sebelah kiri yang ini. Berarti saat relaksasi jantung mengembang dan darah itu masih berada di serambi kanan dan kiri. Nah, setelah itu katupnya terbuka, katup jantungnya terbuka, lalu darah itu menuju ke bilik kanan dan kiri ya. Jadi di bawah ini nanti ada dia kecil, berupa kecil, dia itu bilik kanan dan kiri. Jadi dari serambi kanan dan kiri dia menuju ke bilik kanan dan kiri. Dan saat kontraksi bentuk jantung itu dia menguncup, Nah, saat dan bentuk jantung itu menguncup dan darah itu mulai dipompanya ya. Nah, jadi tadi kan darah itu berada di serambi kanan dan kiri, kemudian dia mengembang, dia mengalir ke bilik kanan dan kiri. Setelah itu jantungnya dia kuncup. Setelah kuncup baru darahnya dikeluarkan. Nah, darah yang dikeluarkan itu dia mengalir ke seluruh tubuh dan juga ke paru-paru. Kemudian baru dia kembali lagi ke jantung. Nah, ini dia ya, Nak. Perhatikan. Dari serambi dia pergi ke bilik kanan dan kiri. Kemudian baru dikeluarkan darah itu dari jantung dan pergi ke seluruh tubuh dan ke paru-paru dan kemudian kembali lagi ke paru-paru. Nah, jadi seperti itu. Nah, ya, jadi maaf ya. Jadi tadi habis dari paru-paru dia kembali lagi ke jantung. Nah, jadi seperti itu cara kerja jantung. Nah, sekarang Ustazah lanjutkan mengenai proses peredaran darah ya, Nak. Tadi cara kerja jantung dan sekarang ini adalah proses peredaran darah. Nampak ya, Nak, gambarnya? Ya. Nah, di sini Ustazah akan jelaskan. Jadi proses peredaran darah itu pertama dia berada di serambi kiri ya, serambi kiri. Ini dia serambi kiri, kemudian dia mengalir ke bilik kiri. Nah, dari bilik kiri itu dia berkumpul, Nak, di aorta. Ini dia ya, berkumpul dia di aorta. Kemudian mengalir ke nadi atau arteri. Ya, mengalir ke nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik. Mana dia pembuluh balik? Berarti dari sini. Jadi dia masuk dia ke pembuluh balik atau vena. Nah, menuju ke serambi kanan. Ya, menuju ke serambi kanan. Dan lanjut ke arteri pulmonalis. Dari serambi kanan dia masuk ke arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis dia masuk ke paru-paru dan mengalami pernafasan. Lalu dari paru-paru mengalami pernafasan masuk kepada vena pulmonalis. Ya, vena pulmonalis dan terjadi terus-menerus setiap jantung berdenyut. Jadi seperti itu ya. Dari serambi kiri menuju ke bilik kiri, baru berkumpul ke aorta, baru masuk ke nadi atau arteri, mengalir ke
pembuluh balik atau vena, kemudian masuk ke serambi kanan, baru mengalir ke arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini melakukan pernafasan. Kemudian dari paru-paru masuk ke vena pulmonalis lagi. Jadi seperti itu ya. Terjadi terus-menerus setiap jantung berdenyut. Nah, sampai di sini ya nak, sistem peredaran darah pada manusia. Nah, Ustazah akan melanjutkan sistem peredaran darah pada hewan. Masuk pada sistem peredaran darah pada hewan. Nah, sistem peredaran darah pada hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Nah, peredaran darah terbuka itu disebut peredaran darah terbuka itu karena darah tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah, langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh. Jadi dikatakan peredaran darah terbuka itu karena darah tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Nah, kemudian peredaran darah tertutup itu disebut peredaran darah tertutup karena darah beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. Jadi itu ya bedanya ya. Kalau peredaran darah terbuka itu darahnya tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Jadi kalau peredaran darah tertutup itu darahnya beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. Nah, sekarang kita masuk pada contoh hewan yang termasuk pada peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Jadi contoh hewannya, peredaran darah terbuka itu ada serangga, laba-laba, belalang, dan udang. Kalau peredaran darah tertutup, hewannya contohnya adalah ikan, katak, burung, cacing, dan tanah. Dan Ustazah akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darahnya di rangkuman yang ada di portal ya nak ya. Jadi sampai di sini penjelasan Ustazah mengenai sistem peredaran darah pada manusia dan sistem peredaran darah hewan. Ustazah doakan semoga Ananda memahami materi kita kali ini. Itu saja dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.